Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada alaina siyama Ramadan allazi amarna bi ita'iz zakati wa siyam wa ghairihima min arkanil Islam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. As-shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama segala jenis puja dan puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kali ini kita akan membahas sedikit masalah memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran surat Taubat ayat 18, di situ dinyatakan, innama yu'ammaru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Alihan bahasanya kurang lebih hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, beserta mendirikan salat, membayarkan zakat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau begitu pasti mereka itu bahwa ada mereka dari golongan orang yang muhtadin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pentausiah menyampaikan uraian isi kandungan ayat surat Taubat ayat 18 ini, terlebih dahulu dia akan menceritakan uslub atau tata cara bahasa Arabnya. Di dalam agama kita, di dalam maksudnya, di dalam uslub bahasa Arab, innama yu'ammaru, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah. Kata-kata innama itu dalam segi nahunya itu adat hasar namanya. Innama adat kaffah wal makfuf. Dasarnya dulu inna, yang kedua ma. Inna ini sebelum dimasuki oleh ma, dia bertugas, maksudnya dia bekerja. Kerjanya menasabkan isim, merafakkan kabar, seperti innallaha ghafurur rahim. Setelah inna ini dimasuki oleh ma, maka amalannya atau kerjanya terstop, tidak berfungsi dia lagi, hanya sekedar menjadi alat adat hasar saja, adat sebagai penentu khusus, tidak ada yang lain. Sehingga dinamakan innama ini adat kaffah wal makfuf.
Jadi hanya saja adat hasar yang memuliakan, yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Langsung mendirikan salat dan memberikan zakat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di dalam tafsir Sawi juzuk 2 halaman 176, kata-kata ya'muru ini ada dua pengertiannya. Ada bermakna membangun, ya, berarti dia yang meramaikan masjid Allah itu pertama kali dia membangun masjid Allah ini dengan harta yang halal, yang yakin halalnya. Maka tidak boleh dengan harta. Kadang-kadang sebagian tidak tentu unsur kejadian hartanya itulah yang dijadikan masjid. Berarti itu tidak boleh dalam agama. Jadi membina masjid ini daripada harta yang yakin halalnya. Itu satu surah di dalam tafsir itu. Yang kedua, meramaikan masjid Allah ini salat padanya. Salat di dalam masjid itu, salat 5 waktu, apa sajalah jenis salatnya. Salat tarawih, salat apa saja, terserah. Dan juga dan lain-lain demikian. Apa lain demikian itu? Seperti iktikaf. Iktikaf itu masuk daripada tata cara memakmurkan masjid. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, mari kita makmurkan masjid ini, mari kita ramaikan masjid ini dengan salat dan dengan iktikaf dan dengan membaca Al-Quran, amal-amal yang lain-lainnya. Cuman sedikit di sini sampaikan, ada sebahagian orang yang memakmurkan masjid ini, maksudnya iktikaf, tapi dia tidak memenuhi persyaratannya. Di dalam kajian fikih kita baca, syarat bisa duduk iktikaf di dalam masjid ini adalah salah satu syaratnya orang itu suci daripada hadas besar. Tapi kalau tidak suci dari hadas kecil, tidak ada masalah, tidak beruduk contohnya, itu boleh sekedar duduk dalam masjid, boleh. Jadi ada sebahagian orang mentafsirkan, memahami, kata dia, masuk orang yang berhadas besar, contohnya perempuan yang sedang haid, kata dia kalau sekedar masuk ke dalam masjid, duduk iktikaf dalam masjid, mendengarkan tausiah pelajaran, itu tidak apa-apa, boleh. Tapi di dalam yang akan saya sampaikan ini, padahal di sana ada dua masalah. Pertama, masuk masjid satu masalah, duduk di dalam masjid satu masalah pula. Adapun yang boleh itu masuk dia ke dalam masjid, lantas keluar. Itu untuk apa dia masuk ke dalam masjid? Mungkin suaminya menjadi marbot di masjid itu, atau mungkin dia pergi mengambil barang ke dalam masjid, lantas dia keluar sedangkan dia sedang haid. Itu tidak apa-apa, dengan catatan tidak meninggalkan najis di dalam masjid. Tentu dia pakai subtek, itu baru boleh di dalam agama kita. Hanya sekedar masuk lantas keluar dengan catatan tidak mengotori masjid. Adapun mengenai duduk di dalam masjid, duduk di dalam masjid gunanya dia untuk makmurkan masjid, iktikaf dia dalam masjid ini,
itu otomatis menghukumnya haram. Mengotori masjid atau tidak mengotorinya masjid, mungkin dia memakai subtek pembalut 2 atau 3 lapis sehingga dia tidak bocor. Nah, itu tidak boleh dalam agama kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku kata Nabi, tidak menghalalkan perempuan yang sedang haid duduk di dalam masjid ini. Jamaah ya, syaimin wasaimat yang dimuliakan adalah ini. Sebahagian kita ada rancu pemahaman di sini. Ada orang yang mengatakan, kami ulangi sedikit lagi, ada orang mengatakan orang haid itu masuk ke dalam masjid tidak apa-apa asal tidak mengotori masjid. Betul kalau dia langsung keluar sekadar mondar-mandir dalam masjid ini mengambil barang, ya boleh, tidak apa-apa kalau tidak mengotori masjid. Tapi kalau duduk dia di sini, itu jelas-jelas haramnya. Kata Nabi itulah tadi. Ini keterangan bisa dilihat di dalam kitab Baijuri 1. Jamaah as-saimin wasaimat. Di dalam rangka memakmurkan masjid ini, supaya kita berpahala di sisi Allah Ta'ala, tentu syarat dan masrutnya ini tentu dijaga. Sekali lagi, inilah bedanya kita beribadah di dalam masjid dan di luar masjid. Contohnya di musala atau di surau, di langgar, ya itu siapa saja boleh masuk ke dalamnya. Tapi kalau sudah atas nama masjid, ini sekali lagi memang dalam agama kita tidak dibenarkan. Itulah hadisnya tadi, Nabi tidak menghalalkan duduk di sini. Makanya bijaksana sebahagian orang kita, maka dibedakannya mana masjid dengan surau. Kalau dia akan ingin bermusyawarah, contohnya, ya, dia ingin akan mengadakan rapat ini rapat itu, maka dia membicarakan itu di dalam, bukan dalam masjid, ya, di dalam, bukan dalam masjid, dalam musala atau surau atau tempat yang lain. Malah ada hadis menerangkan, ya, sahih tidak sahihnya hadis itu nanti kita bicarakan. Siapa-siapa orang yang berbicara-bicara di dalam masjid ini dalam urusan dunia melulu, maka Allah Ta'ala akan mengutuki orang itu. Tidak dibenarkan. Itulah bedanya sekali lagi masjid dengan tidak masjid. Jamaah as-saimin wasaimat yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk kita dalam waktu membina masjid tadi harus disyaratkan itu harta pembangunannya itu harta yang halal. Tidak boleh dengan harta yang remang-remang. Ini karena ini masjid ini adalah istilahnya rumah Allah. Tapi adakah kelebihan satu masjid dengan masjid yang lain? Di atas dunia ini nilai masjid itu sama saja semua. Sama saja. Kecuali 3 masjid. Pertama Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Al-Aqsa. Kalau 3 masjid ini memang beda sekali. Tapi antara Masjid Siti Rahmah, Masjid Istiqlal, pahala kita iktikaf, pahala kita duduk di sini, dengan masjid lain sama saja. Kalau di sini Allah Ta'ala memberi contohnya 100.000, oh sebesar tiang ini, sebesar meja ini contohnya pahalanya. Di masjid yang tidak sebersih ini juga demikian juga.
Sama nilainya. Masjid di atas dunia ini, di atasnya nilai iktikaf, nilai memakmurkan sama saja. Kecuali diulang lagi masjid yang 3 itu, masjid Makkah, Madinah, dan Masjid Aqsa. Kalau masjid yang 3 itu memang dianjurkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? La tusaddu rihal illa li salasi masajid. Jangan kamu berpacu-pacu, jangan kamu berhabis-habis harta demi untuk mengejar masjid, kecuali masjid yang 3. Masjid yang 3, Masjid Makkah, Madinah, dan Masjid Aqsa. Padahal di jamaah kita di Kota Padang ini contohnya, antara iktikaf di Masjid Siti Rahmah dengan iktikaf dekat masjid kita sendiri di segi pahala sama saja. Ya, karena itu dalam agama disamakan. Ya, usahlah, perlu dikejar-kejar benar, datang ke sini. Tapi sekali-kali nak palah, karena di sini bersih dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi di segi penghargaan pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam masjid ini yang beda di atas dia hanya 3. Sebagaimana yang sering ustaz-ustaz mengulang-ulang, kalau Masjid Makkah itu 100.000 kali, 100.000 kali kita 100.000 rakaat kita berjamaah di sini, salat di sini, sama pahalanya dengan apa namanya itu, 1 rakaat di Masjid Makkah. Itu bandingannya 100.000. Kalau di Masjid Madinah 1 rakaat 100 apa nama itu 1.000 rakaat kita salat di sini, 1.000 rakaat kita masjid salat ini sama pahalanya dengan 1 rakaat di Masjid Madinah. Masjid Aqsa di bawah itu. Makanya sekali lagi ulangi kepada kita semua yang hadir, tidak ada bedanya Masjid Gubah Emas, tidak ada bedanya Masjid Tarapung, tidak ada bedanya masjid yang lain-lain itu di segi pahala. Sama saja di sisi Allah, di segi memakmurkannya begitu ya. Sesudah itu masjid ini, di samping ada orang menyebut masjid rumah Allah, ada sebagian orang awam memahami, kok Allah pakai rumah pula ya? Dimaksudnya kalau istilah orang mengaji, di situ ada mudaf yang dibuang di sana. Maksudnya rumah tempat ibadah kepada Allah. Maksudnya rumah Allah itu bukanlah Allah punya rumah, tidak. Ya, maksudnya rumah Allah ini masjid, itu adalah apa namanya itu beribadah, tempat beribadah kepada Allah. Kalau istilah orang mengaji itu ada mudaf yang dibawa rumah Allah, rumah tempat ibadah kepada Allah. Ya, sama juga dengan hati. Kata orang-orang mengatakan al-qalbu bait, baitur rabbi. Hati itu adalah rumah Tuhan. Hati itu rumah Tuhan. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu di hati seseorang itu. Al-qalbu itu. Tidak ada yang tahu di hati seseorang itu, kecuali yang tahu itu hanya Allah saja. Ya. Dengan hati saya, tidak ada orang yang tahu. Di hati bapak-bapak begitu, tidak ada orang yang tahu. Cuma yang tahu itu hanya Allah. Sampai malaikat sekalipun tidak ada tahu dengan apa yang tersurat, yang tersirat di dalam hati itu, kecuali hanya Allah. Sehingga dikatakan hati itu rumah Allah. Mungkin itu yang dapat kali ini disampaikan. Mudah-mudahan salah dan janggal, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat kepada orang yang menyampaikannya dan juga kepada orang yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.